Saber Bob weekend ini, mesti harus ada satu volunteer yang siap untuk tidak minum. Jadi temennya boleh mabuk teler gitu, pada bergelas-gelas itu dia nggak akan minum karena tugas dia adalah nanti mengantarkan pulang. Itu namanya Saber Bob. Ya, ini juga sama ya. Nanti pada ngantuk semua, ada yang tapi udah makan belum? Oke. Kalau sesuai dengan apa namanya di undangan dari yang dikirim satu itu kan jam 12 sampai jam 14 ya. Jadi ini sudah selesai. Ya baik, jadi saya kira Mas, saya kira apa namanya nggak banyak yang bisa di-share sebenarnya karena kita sama ya. Jadi cuma mungkin nanti kalau toh mau menurunkan kolesterol karena habis makan, nah gitu mungkin agak jatuh. Tapi kalau toh juga mungkin serak pengen keburu pulang juga apa namanya gitu Pak. Yang jelas mungkin yang beda saya yang beda aja karena kalau sama kita kan sama-sama pesantren mahasiswa. Cuma yang beda adalah yang beda adalah mungkin durasi ya. Jadi kan di persadakan setahun ya kan? Ya, kalau di sini kita apa namanya? Di sini itu pertama kali sama 2014 itu orang tinggal di sini wajib 4 tahun. Kenapa? Karena memang kita pesantren itu ya harus sampai selesai tuntas. Nah kemudian dalam perjalanannya karena memang ini kan sebenarnya digagas dulu oleh Profesor Bambang Setiaji itu untuk anak-anak internasional. Jadi untuk pembibitan anak-anak yang mau keluar negeri, program-program dengan Korea apa itu maunya profesor itu ditaruh di sini, dilatih mentalnya, akidahnya apa, keluar gitu. Nah persoalannya adalah karena mereka yang ngambil program-program internasional itu kan rata-rata orang kaya, nah gitu, rata-rata ekonominya kuat sehingga dan nggak punya latar belakang pesantren sehingga susah sekali untuk apa bisa itu. Meskipun dari pendiri itu sebenarnya maksudnya kan bagus di sini karena kalau ya beruntung saya pernah di luar negeri 5 tahun di Australia itu. Kalau kita mau di luar negeri memang harus mentalnya yang dibangun, harus memang orangnya itu nggak ingat-ingi, harus kerja keras, harus ini karena kan di sana kan jalan untuk ke Batam aja tuh bisa sekiloan sendiri gitu. Jadi apa-apa jalan di sana karena di sana mahal. Nah kenapa tidak pakai taksi? Karena mahal sekali gitu. Jadi di sana mesti orang jalan gitu, kalau nggak naik sepeda. Nah kemudian pada perjalanannya akhirnya saya yang berkebijakan sudah 2 tahun. Jadi di sini setelah 2 tahun maka akan ada namanya Akhirusana. Nah tetapi per 6 bulan kita ada yudisium. Kalau yang nilainya yudisium itu C terus itu ya C. Jadi yudisium itu nilainya 2 dari aktivitas sama dari pengetahuan. Dari aktivitas berarti dari absen kegiatan, absen sholat, absen apa namanya kelas gitu. Sama dari pengetahuan itu maksudnya materi-materi yang kita kayak hafalannya dan sebagainya. Nah 2 tahun kemudian setelah 2 tahun kita ada Akhirusana. Nah di situ kemudian kita kasih jadi 3. Ada yang wajib stay itu biasanya yang bagus-bagus. Ada yang opsional boleh di sini boleh enggak, atau ada yang harus keluar. Harus keluar tuh sudah kita pandang sudah 2 tahun dididik kok nggak ada perubahan ya berarti memang tidak niat untuk dididik kan gitu aja gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang sudah nggak bisa kan kita punya keterbatasan juga ya, bukan berarti kita menyerah, tetapi kalau anak-anak yang sudah nggak bisa diarahkan nah udahlah gitu ya. Kemudian kita ini jadi kalau menurut Jack Ma itu umur 50 sampai 60 itu harus bekerja dengan anak muda. Karena anak muda dengerin nggak itunya. Jadi umur 20 sampai 30 20 sampai 30 itu masa untuk make many mistake gitu. Jadi 20 sampai 30 itu nggak apa-apa berbuat salah. Karena apa? Karena itu masa dimana kamu boleh berbuat salah apapun, eksperimen gitu. Tapi kalau sudah 30 sampai 40 itu kamu sudah bekerja untuk dirimu sendiri. Sudah mengenali aku tuh 30 sampai 40 ya. Itu sudah mulai aku tuh sebetulnya cenderung kemana sih? Mau jadi dosen, apa mau jadi wira swasta, atau mau jadi apa itu?
30 sampai 40 nih harus ketemu. Kalau sampai umur 35 atau tengah-tengah itu kok belum dapat pekerjaan, belum, itu sudah alamat. Nah, 40 sampai 50 itu adalah sudah harus fokus. Maka puncak karir itu di umur 40 sampai itu. Di umur 40 sampai 50 itu. Karena disitulah kita sebenarnya fokus. Saya kan masuk kepala 5 ini. Jadi 40 sampai 60 itu adalah masa di mana kita harus bekerja dengan anak muda. Kenapa? Karena anak muda lebih cerdas, lebih cepat. Kita orang tua sudah physically sudah mulai ini. 60-70 kan sudah pensiun. Jadi ini yang depan saya kan kepala 2 semua toh. Pacar jajan ya, kepala 2 semua ya. Jadi kalau kepala 2 berarti apa? Boleh berbuat salah, boleh trial and error apapun, whatever gitu ya. Jadi melakukan banyak coba ini coba itu nggak apa-apa gitu. Jadi belum ini. Nah jadi saya kira saya nggak banyak ini. Kalau di sini ya ini Besma pendukung. Jadi kita kalau direktur di sini sih selevel dekan kita dulu, tapi kemudian kita sekarang mulai 2 tahun kemarin ya Pak, karena WMS punya 3 pondok. Kalau Wadir 1 aja ya, besar aja ya. Kalau kita itu punya 3 pondok, 1 pondok Sobron. Pondok Sobron itu adalah pondok kader. Jadi itu adalah utusan dari wilayah-wilayah. Jadi yang TB kirim 2 wilayah BWM yang mereka diharapkan pulang dari Sobron kembali ke negaranya masing-masing. Tapi kan biasanya malah nggak pernah kembali ya, kita nikah sama orang Jawa terus sudah pernah kembali itu. Kan gitu. Kalau motonya orang merantau kan jangan pulang sebelum membawa anak orang kan gitu. Jadi ada yang luar Jawa siapa nih? Selain Mas Mat. Ini Mas yang luar Jawa mana? Mas Zul. Ini Mas yang dari Wadah yang luar Jawa siapa jadi? Mana ini? Oh Palembang, saya udah pernah ke Palembang. Dapat orang Jawa toh? Iya. Nah, iya pasti biasanya. Datang pulang sebelum membawa. Ini mana? Lampung. Oh Lampung, sama Metro atau Kalianda? Metro. Oh Metro. Oh gitu. Saya kalau pernah saya dulu di Palembang di mana? Di Batu Raja. Dulu pernah. Masnya yang belakang mana? Oh Purbalingga ya. Mas? Lampung. Oh Lampung juga. Mana? Kalianda? Metro. Oh Metro. Oh, Masnya? Mana? Oh Jogja. Udah dapat orang Jawa juga? Sudah. Oh sudah. Orang Jawa juga toh? Orang Jogja. Oh biasa aja gitu. Masnya orang mana? Lampung. Oh ya, udah dapat orang mana? Belum. Wow. Tapi kalau ada cita-cita orang Jawa toh? Iya. Biasanya begitu. Ini yang 2 ini orang mana ini? Wonosobo. Oh Wonosobo. Jogja. Oh Jogja. Oh kalau gitu siap-siap diambil oleh orang luar Jawa. Kalau Mas yang kameramen kayak udah ada. Dan nikah toh? Iya. Kayak aku dulu pas kita ketemu ya. Dari jejaka sampai tidak jejaka. Ya jadi ini tentang visi misi ya sama ada yang nggak ada yang. Jadi akhirnya kita punya 3 pondok tadi itu Sobron. Jadi kalau dari Sobron itu. Yang kedua adalah pondok Mahat Abu Bakar. Mahat Abu Bakar itu adalah kerjasama dengan MMC. Apa MMC sih? MMCF. Ya MMCF itu Muhammad Ahmad MMCF itu nah itu khusus untuk bahasa Arab sama tahfidz. Jadi biasanya bahasa Arab ya tadi bahasa Arab sama tahfidz. Nah, yang ini apa ya? Apa Pak? Yang nggak jelas apa yang malah tambah jelas? Yang bukan kader dan yang bukan ambil bahasa Arab, tapi yang milenial. Karena yang di sini itu adalah yang dari berbagai prodi. Nah, ini kan teknik Mas Jul, ini Mas Muad itu ekonomi, Mas Agus IT ya, kami jajin bahasa Inggris. Jadi kita di sini seluruh mahasiswa dan mereka yang masuk di sini memang kita tes. Makanya seperti ini Mbak Silvi ini lagi S2 agama Islam. Jadi yang masuk di sini mungkin di beberapa asrama kan itu wajib gitu. Di sini memang enggak. Orang daftar dan itu yang kita struggling karena kita harus mencari sendiri. Sampai hari ini kita mendapat berapa Mbak? Yang berdaftar 70-an. Ya sudah 70. Dan itu mereka kita tes online. Jadi mereka harus kita tes. Sudah kita siapkan protokol untuk masuk ke sini.
Jadi nah kemudian yang ketiga pondok kita ini. Nah 3 pondok ini kemudian diwadahi di dalam yang namanya LPPIK, Lembaga Pengembangan Pesantren Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi saya kira tidak banyak kampus yang punya 3 pesantren sih. Mungkin Mas kayaknya satu-satunya yang punya 3 pesantren gitu. Jadi dan kita PESMA saat ini kita kalau full itu bisa 500 sampai 560. Ini tambah 200. Jadi kalau kita full nanti itu bisa menampung sekitar 900 mahasantri yang ada di sini dan lumayan banyak karena kan nah mereka biasanya 2 tahun selesai. Kalau yang bagus nanti mereka biasanya stay di sini jadi pengurus itu. Kemudian yang yang nggak betah ya biasanya mereka keluar gitu ya. Nah ini sasaran buku kita tambahan kompetensi saya kira hampir sama kalian ya. Mungkin cuma program-program penunjang ya, jadi imam sholat, khotib Jumat gitu ya. Kita punya gimana sih khutbah sebelum khutbah gitu ya. Jadi harus anak-anak itu ya memimpin doa. Jadi doa di sini memang kita keraskan karena kadang-kadang kan saya tuh terinspirasi ketika saya menjadi pembimbing PPL di SMP itu, masa cowok suruh yang baca doa itu cewek. Ya meskipun nggak apa-apa sih, tapi ada cowok aku bilang nggak berani. Karena di sini kita biasakan anak-anak harus bisa baca doa dikeraskan. Karena itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh anak-anak. Jadi target kita cuma sangat simpel, sangat sederhana. Satu bisa jadi imam, ngajinya bagus, jadi imam. Yang kedua bisa khutbah Jumat. Yang ketiga bisa baca doa. Gitu ya. Karena standar lah. Apalagi COVID kan ketahuan. Mana suami-suami soleh yang berani jadi imam? Ya kan ketahuan kemarin tuh dengan COVID ini kan jadi ketahuan. Coba yang bapaknya nggak bisa sholat tuh gimana? Anak-anaknya kan itu jadi saya kira COVID ini memang menjadi berkah untuk beberapa hal ya. Kemudian menyembelih hewan kurban, ini juga kita latihkan. Cuma kita latihannya masih kambing ya, karena kalau sapi kemahalan. Jadi, terakhir kita kemarin berapa Pak? Kambing 3 ya? 4 ya. Pertama kita dulu ayam 20 atau 10 ya? Dulu. 22. Oh 22, jadi nyembelih ayam. Karena saya nggak yakin loh bapak-bapak ini kayak gagah-gagah berani nyembelih ayam. Udah pernah Mas? Udah. Udah Mas. Sudah sempat? Oh belum, ini belum. Mas. Jual ayam. Kalau gitu saya makan ayam. Masa sudah sapi? Belum. Ayam? Belum. Jadi itu latihan menyembelih ayam ada darahnya nanti kalau nungguin istrinya melahirkan biar sudah biasa. Jadi nggak semua orang juga berani gitu, makanya kita latihkan di sini. Biasanya setahun sekali, cuma tahun ini mungkin enggak karena COVID ini biasanya kan sulit ya kan mendekati biasanya kita adakan ketika mau mendekati Idul Kurban, kita bekerjasama dengan kita masuk di dalam forum komunikasi Masjid Sigoriran. Jadi ada 25 masjid sekitar sini, kita termasuk di dalamnya. Biasanya kita undang mereka ke sini dengan masyarakat itu untuk penyembelihan kurban. Tapi ini kan COVID jadi nggak ada ya Mbak ya. Jadi nggak usah ada orangnya di sini. Nah kegiatan penunjang kita punya duta PESMA biasanya kalau Ramadan ya. Jadi ada duta PESMA untuk Ramadan, duta PESMA untuk biasanya adalah anak-anak yang kita libatkan untuk kegiatan-kegiatan. Jadi kayak ini kan ada PMB, penerimaan mahasiswa baru, mahasantri baru ya. Ya kita gilir aja mereka berapa orang yang mau jadi. Dan itu kita memang kita tidak apa-apa pakai fee ya. Jadi di sini kita memang membiasakan untuk anak-anak berlatih, jadi training, tempat training bagi mereka. Ada PESMA untuk umat, biasanya apa Mbak? PESMA untuk umat itu biasanya bentuknya khutbah. Jadi kita keliling khutbah ke kampung-kampung yang butuh, masjid-masjid yang butuh ini. Nah, gitu kita. Kemudian ada PESMA Scholarship Fighter ini untuk yang mau beasiswa. Tahun ini kita alhamdulillah lolos 2 orang ke India. Saya sebagai pemberi rekomendasi dan kita bimbing ya Pak ya. Kita bimbing yang mau cari beasiswa ini. Jadi biasanya kalau yang sampai di sini 4 tahun, 2 tahun lebih itu mesti mau cari beasiswa langsung hubungi saya minta rekomendasi dan saya akan kasih rekomendasi bagi mereka yang pernah di PESMA gitu. Jadi kita punya program bulanan itu memang kita push anak-anak. Kalau beasiswa itu nggak diambil oleh orang muslim, ya diambil oleh orang non muslim itu aja. Maka harus ngambil beasiswa itu diambil oleh orang muslim, ambil beasiswa itu. Kalau nggak ya diambil oleh non muslim.
Karena faktanya kan memang setiap tahun Pak Muzajin ini dari India 600 orang setiap tahun loh. Di Jawaharlal Nehru University saya pernah ke sana waktu bareng Pak Haidar meresmikan. Itu di sana memang kampusnya jelek dibanding Indonesia, tuh bagus Indonesia. Cuma kualitasnya kan bagus. Dan mereka orang-orang gigih. Kalau India itu kan Pakistan itu kan penulisnya kan banyak. India, Pakistan. Kampus mereka tuh jelek dibanding kita tuh ya nggak ada apa-apanya, bagus kita. Saya masuk di ruang rektorat itu pakai kipas angin, nggak ada AC. Itu ruang rektorat loh. Kalau kita ini ruangnya cuma di Wisma aja sudah AC. Di sana tuh ruang rektorat itu harus pakainya kipas angin. Ya. Jadi tapi mereka kualitasnya bagus. Kita punya PBC, Wisma Business Center. Tadi ada benar-benar. Itu kita ngajari anak-anak untuk berjualan apa yang bisa dijual. Jadi nanti masnya bisa ada, kita punya goodie bag, punya tas, punya ransel, punya macam-macam. Jadi itu dijual kalau kegiatan apapun. Kita punya display itu anak-anak silakan untuk bisa ikut menjual. Kita punya Wisma Outbound Team, ini dijualin dulu. Jadi melayani kalau ada stiker semana kita siap tim outbound. Padahal BAM sama tim-tim yang lain. Kemudian Wisma Sport Center, Wisma Touring Quran. Kalau Touring Quran itu dari masjid, jadi di masjid menghafalkan berhenti semalam. Karena anak muda itu kan seneng touring toh. Nah, cuma touringnya kita touring Quran. Jadi dari sini berangkat bareng-bareng naik motor, nanti kemudian berhenti di masjid mana, minum semalam, baca Quran, atau berhenti setengah jam, berapa juz itu, habis itu ini lanjutkan lagi. Karena cuma biaran aja, namanya dibuat yang kalau biasa kan touring ya, cuma touring biasa kan pakai moge. Nah, ini touringnya sapunya ada Al-Quran lah, anak-anak soleh memang ini. Ada Wisma Sharing Information Club. Ini punya diskusi gitu ya. Ini kita pancasila kita, keikhlasan, kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, persaudaraan gitu. Jadi ciri khasnya cinta, peduli, tolong menolong ya. Jadi saya sebetulnya ini yang dari Pancasila ini yang kita keikhlasan itu yang kita latihkan, jujur ya, kerja keras, tanggung jawab, dan persaudaraan. Ini yang harus mengkristal di diri anak-anak. Nah, ini pengurus Wisma ini. Jadi kita punya staf ya. Jadi yang ngurus ini kita punya mudabir. Kalau yang di Persada mungkin ini ya, mungkin agak yang berbeda tuh di sini. Ini. Jadi kita Buam itu dibantu ini struktur organisasinya kayak gini. Ini dari sekarang ini. Jadi saya posisi Buam di sini. Saya itu ada Dewan Pembina. Dewan Pembina itu BPH dan Wakil Rektor 1, ada rektor, kemudian ada Wakil Rektor 4, LPK. Nah kemudian ada Dewan Pengasuhan, DP. Ini yang biasanya adalah mahasiswa senior atau S1 sudah lulus atau sudah akhir atau S2 atau S3, mau jajan S3 soalnya. Ini di Dewan Pengasuhan. Ini yang mereka dapat fee ataupun mendapatkan fasilitas gratis tempat tinggal dan gratis makan. Gitu ya. Atau kalau ada kegiatan-kegiatan bantu, kita kadang-kadang suka kasih fee. Nah di bawah ini itu enggak, ISO IMM ini sudah tidak ada fee bagi mereka. Jadi ISO IMM, ISO itu adalah International Student Organization kayak OSIS-nya gitu. Ini IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat di sini. Nah biasanya maka anak-anak inilah yang kemudian ini ada ISO pusat, ada ISO blok. Mereka lah yang mengurus semua keperluan mahasantri. Nah mereka kalau ini konsultasinya ke DP baru ke saya. Maka biasanya ini para DP, mas ini DP, Mas Muat, Mas Agus ini yang staff ya. Tapi nah kita tidak untuk ISO IMM karena memang masih mahasiswa, tidak kita kasih fee, tidak ada ini. Tapi kalau yang Dewan Pengasuhan memang ada. Jadi mungkin itu yang agak sedikit membedakan. Nah jadi ada ISO pusat, ada ISO blok ya. Kemudian kita punya pengurus konsulat. Jadi yang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan ini kita adakan lomba antar konsulat. Kemarin saya lomba antar konsulat, saya biasanya agak obrol gitu, ayo 1 juta bikin video antar konsulat gitu.
Nah, ke Jawa Tengah itu karena banyak kita bagi sampai berapa? 4 region. Kemudian Indonesia bagian timur, Kalimantan. Nah, mereka lah yang bertugas nanti untuk anak baru. Jadi kalau ada anak baru itu konsulat harus bagaimana anak-anak baru itu biar mau betah. Itu tugasnya para konsulat. Termasuk ada yang bandel-bandel itu kita kasih tahu kan konsulat. Anak buahmu dari Lampung loh. Sumatera, ya Sumatera kan jadi satu. Dan mereka biasanya punya, kalau anak muda itu kan sebenarnya senang difasilitasi punya tempat lah. Nah ini yang ada sekarang itu cutting club. Jadi ini belum masuk di sini. Cutting club itu kakak tingkat berdasarkan fakultas. Jadi teknik sendiri teknik dari semester 1, 3, 5, 7, 9 jadi satu. Jadi mereka kadang-kadang kita kumpulkan sesuai dengan daerah, tapi kadang-kadang kita kumpulkan sesuai dengan sesuai dengan prodinya gitu. Nah ini kali ini program-program Pisma yang mandiri. Ya kita programnya ada yang kerjasama dengan IT dan sebagainya. Saya kira nggak sama aja. Kali ini ya program-program didanai mandiri karena kan seluruh mas santri itu uangnya kan masuk ke kita. Jadi saya seluruh mas santri itu bayarnya ke kita. Nanti kemudian per 3 bulan kita laporan ke universitas. Tapi mungkin tahun depan kita beda ya Mas Agus ya. Karena saya lagi menata tim keuangan kita. Jadi karena banyak anak-anak yang nunggak dan sebagainya. Cuma kalau yang nunggak juga mau bayar, biasanya nanti kita kerjasama dengan BAA, nanti ijazahnya ditahan. Kalau ijazah ditahan kan mau nggak mau mereka bayar. Gitu. Kalau yang mau susah ya nanti saya kerjasama dengan Kaprodi, nanti dibagi Kaprodi, gitu aja. Gitu. Susah naik lagi kerjasama dengan dekan. Jadi PESMA memang mencoba untuk bekerjasama dengan seluruh ini. Jadi PESMA itu kita punya hubungan sangat baik dengan BPH. Karena kita undang bapak-bapak BPH untuk isi. Kita ada battle arkam untuk para staff. Itu yang isi biasanya BPH, rektorat, Pak Rektor, WR1, WR2 itu ngisi di sini. Jadi itu yang untuk mendekatkan. Kemudian dengan dekan-dekan kadang kita undang. Pernah kita muskil kita undang para dekan. Kaprodi kita undang. Jadi kenapa? Karena kalau anak-anak nggak didekatkan dengan gitu, itu ya mereka nggak digagas kalau cuma PESMA aja, nggak ini gitu. Jadi tetapi satu sisi kita juga kan dibutuhkan oleh mereka, karena ketika tamu-tamu Pak Dahlan Rais itu kalau ada tamu itu ke sini, karena yang bisa dipamerkan, yang bisa diterima itu kan pesantren. Katakanlah gini, tamunya dari teknik, masa mau ke teknik aja, tapi kalau ke pesantren itu kan orang teknik bisa ke sini, orang psikologi bisa ke sini, orang ekonomi bisa ke sini. Saya kira PESMA kemudian bisa menjadi melekatkan gitu. Maka kalau Pak Dahlan juga punya tamu kayak kemarin dari dulu itu Muhammadiyah Gorontalo gitu, dia diajak ke sini. Pernah juga dari BPH Muhammadiyah Banjarmasin dia diajak ke sini gitu. Karena karena kita harus punya hubungan baik dengan universitas. Kalau tidak, kemudian itu menjadi bagian kita kayak terpisah gitu. Maka ketika ada akreditasi ya kita mensupport. Kayak ini yang akreditasi keperawatan ya Mas. Itu dia kesini nanti pinjem laporan-laporan apa. Nanti habis itu kembaliin, habis itu FAI pinjam. Jadi kita menyeport data semua karena kampus yang bagus itu salah satunya kan pendidikan karakternya ya di pesantren. Dan kita menyeport dengan data-data real. Jadi saya seluruh kegiatan harus ada laporannya. Mau kegiatan apapun harus ada laporannya. Dan kalau akreditasi kan yang dikejar kan itu mana laporannya. Dan kita punya laporan konkret tentang sholat, tentang apa kan kita bukukan itu ya. Kalau sempat berkunjung kita punya laporan semua kita ya. Sehingga kampus itu sehingga keberadaan PESMA menjadi eksis. PESMA menjadi diperhitungkan. Kenapa? Karena PESMA contribute. Kemudian tidak hanya itu, ISO itu kita masukkan dalam Ormawa, organisasi kemahasiswaan. Jadi mereka yang aktif di ISO berhak mendapatkan sertifikat dari universitas sebagai aktivis universitas. Gitu. Sehingga anak-anak yang di sini pun kemudian merasa bagian dari saya bagian universitas. Bahkan ketika kampus itu punya tamu-tamu, punya kegiatan itu biasanya kita yang diminta ya. Jadi cari MC-nya, cari apa itu ya di sini gitu. Bahkan panitia muktamar itu anak PESMA semua. Muktamar. karena yang bisa diandalkan dalam tanda petik gitu ya itu anak PESMA. Sehingga universitas kita ada seminar kurang peserta, udah tinggal aja hubungi Pak Mujazin. Pak Mujazin butuh orang 100. Butuh orang, makanya itu saya paham kenapa ya kalau di luar tuh
kiai itu kok pejabat-pejabat datang, karena kita punya masa. Jadi kalau auditorium undangnya 400, yang datang cuma 100, langsung aja nanti besok ini 200 orang, 100 orang. Biasanya kan nanti asal ada iming-imingnya sertifikat atau iming-imingnya makan siang, mahasiswa kan senang sekali. Maka biasanya PESMA mesti menjadi kontribut itu Pak, berapa kali ya? Sering, gitu. Sehingga kita punya, gitu, artinya eksis kita diakui gitu. Ya, jadi karena kita punya hubungan yang sangat baik dengan, dan kita juga tadi kalau memang ini ya kita mendatangkan bapak-bapak itu untuk ngisi di tempat kita biar punya hubungan baik. Soalnya kalau enggak kita jadi karena kita tuh berat loh. Jadi menurut saya orang yang mau mengelola pesantren itu orang-orang hebat. Bagaimana enggak harus siap diganggu 24 jam ya enggak sih? Harus siap stres 24 jam. Apalagi kalau yang sakit, apalagi kemarin Covid itu, sudah. Jadi menurut saya itu orang-orang hebat gitu. Tidak hanya profesional tapi kita harus mengajari tentang akhlak. Ikhlas itu harus dilatihkan dan dicontohkan. Kejujuran itu ya dilatihkan, dicontohkan. Nggak bisa kita cuma gitu. Maka kita di sini ya learning by doing gitu. Maka kayak pengurus-pengurusnya nggak kita bayar. Yang hanya kita kasih fee itu yang memang itu pun sangat terbatas gitu. Kenapa? Karena bagi saya mereka jadi pengurus itu sudah kita kasih kesempatan untuk training. Anda itu training gratis. Ada training menjadi ini jadi itu. Apain kamu? Karena dulu 2014 saya kesini itu dibayar semua. Saya punya waktu 3 tahun untuk menyadarkan mereka. Ngapain kamu itu dibayar? Kamu itu mahasiswa saatnya cari bekal. Kalau kamu udah lulus, udah nikah, memang kan ada yang harus diberikan es krim, gitu. Tapi kalau masih mahasiswa ngapain gitu. Jadi memang saya agak tapi itu lama. Tapi alhamdulillah sekarang udah jalan kalau itu. Nah jadi kita punya kewajiban uang itu dari kita punya program tahunan ini bulanan, ada kuliah umum, kerja bakti. Kalau tahunan ya ada piknik besar keluarga PESMA. Biasanya kita 3 bis gitu kemana gitu. Siapa mereka? Mereka itu adalah ya orang kantin, karena kan kita masak di sini, masak makan, nyediakan makan kita kan anak-anak. Kemudian cleaning, kemudian DP, biasanya nanti ngajak semuanya kita ini, kita piknik. Ya, cuma ini karena COVID jadi nggak bisa piknik. Ya. Halal bihalal biasanya nanti di rumah siapa gantian, rumah saya tahun kemarin terus gantian rumah siapa gitu. Itu cuma kesempatan aja, semua kita full cover uang dari PESMA. Kemudian pembelian seragam, biasanya seragam, cetak buku panduan akhir sana ini sudah. Nah, ini kalau program-program pilihan ya, ini sama lah ini, pembinaan. Jadi saya biasanya saya tuh karena tadi PESMA ini harus ini, maka saya biasanya rapat dengan pembina, dengan BAA, BAU, maintenance. Bahkan saya ruang-ruang di PESMA ini kita sewakan untuk di fakultas-fakultas. Jadi kalau fakultas mau raker biasanya di sini. Karena di sini ada dapurnya itu loh. Kita fleksibelnya tuh karena ada dapur. Jadi kalau makan sekalian ini. Sekarang kita lagi bangun sudah selesai, alhamdulillah. Kita punya gedung kuning itu berapa? 14 kamar ya. Ada 14 GSI PESMA ini. Ada hotel di sini, jadi yang wali murid bisa ini. Cuma kita belum bikin aturan pengantin baru, DP pengantin baru dikasih semalam gratis gitu ya. Jadi itu untuk latihan anak-anak, nanti yang lolos juga anak-anak biar latihan ini. Jadi kita kerjasama dengan BAU, BAA. Jadi kayak anak-anak nggak mau bayar sudah kita kerjasamanya dengan BAA. Kalau kita ini ya maintenance dan sebagainya. Ini yang kantin, cleaning. Nah ini yang reguler tuh yang 4 semester, yang non reguler 8. Jadi 4 semester ini kemudian yang mereka sampai akhir sana. Biasanya kalau akhir sana kita datangkan wali muridnya semuanya, kita kembalikan lagi baik-baik. Jadi saya mendatangkan wali murid itu 2 kali. Satu di awal tahun, yang kedua ketika akhir sana. Dan alhamdulillah itu hadir ya Pak ya. Biasanya banyak banget. Jadi di awal tahun itu adalah apa? Saya menyampaikan ini loh program-programnya, mereka ada ikrar wali santri juga. Itu jadi kalau mereka mau anaknya baik, awal ini ya Pak, mereka harus berkontribusi, mereka harus ikut. Ngapain kita pusing-pusing? Kan gitu. Jadi mereka harus paham bahwa mendidik anak-anak itu lebih berat anak-anak besar ya. Gitu. Tapi kalau anak-anak kecil gitu kan, pondok yang paling berarti ya pondok mahasiswa.
Karena kalau SMP SMA kan pasti pada takut. Ya, kadin kotor, asalam, pondok-pondok itulah. Kan level SMA usah di pondok dulu. Anggap umurnya sudah gini itu udah merendah, takut. Nah, mahasiswa kan enggak. Jadi pondok mahasiswa itu memang lebih complicated menurut saya. Oleh karena itu biasanya yang reguler itu 4. Nah, paling kita datangkan untuk ikut terlibat. Nah, nanti di akhir semester 4 kita datangkan lagi untuk kita serahkan kembali. Ya alhamdulillah bisa datang, beberapa luar Jawa juga datang ya. Dari Kalimantan, mereka senang lah, artinya kita undang mereka untuk ini, kita serahkan kembali anaknya gitu ya. Jadi biasanya nanti kita kasih tahu hafalnya sampai di mana. Ya beberapa anak ada yang hafalnya nambah dan sebagainya. Anaknya yang non reguler itu sampai semester 8 sampai lulus lah gitu. Biasanya adalah anak-anak yang dewan pengasuhan, ini yang ini dewan pengasuhan. Jadi yang dewan pengasuhan itu sampai S1 sampai S2 sampai menikah sampai seterusnya ya. biasanya keluar ya kalau sudah apa memang dibawa suami atau dibawa istri ya. Istri bisa membawa ya. Itu biasanya mereka akan pindah. Jadi kalau DP itu orang-orang hebat yang memang di sini wakaf jiwa. Nah, gitu ya. Kemudian Tafid, kemudian pengurus ICMM yang lolos seleksi, ini senior yang lolos seleksi, 5 ke atas. Ini sumber dananya kita punya ini. Jadi kita punya uang banyak, dulu Prisma banyak sekali uangnya. Nah, sekarang lumayan, tapi dulu kita punya hampir di atas 3M dan 4M. Uang dari mana? Ini uang hunian, uang bulanan dari laundry, uang jaminan, uang wisuda, uang guest room, kantin. Kita punya guest room, punya kantin, punya PBC, tadi Prisma Business Center. Ya, jadi kita punya ini apa? Sebetulnya kalau kita mau serius itu rapat-rapat itu kita punya yang PBC, Prisma Business Center itu ada. Cuma kadang-kadang kan itu perlu serius ya menangani itu. Mimpi saya itu bisa ditangani anak-anak dan kerjasama dengan Ibu Aisyah, ngambil rotinya di Sobron gitu. Cuma kadang-kadang perlu serius. Koperasi air, jual software Prisma laundry, nah ini apa sumber daya apa keuangan kita. Nah ini organisasinya kita punya ada IMM, ada ISO. Nah, ini penghargaan biasanya Mas Santri ada beberapa penghargaan yang IP-nya 3,8 itu kita kasih 300.000 atau juara tingkat internasional nasional juga kita kasih apa penulis koran yang mencantumkan nama Prisma gitu. Kadang kan ada yang nulis koran tapi nggak pakai nama Prisma, lah ngapain gitu ya. Itu harus ada nama Prisma ada di situ gitu ya. Nah ini biasanya kita kasih apresiasi. Jadi kalau makan, jadi santri kita memang makan. Mungkin itu juga yang beda dengan Persada ya. Nanti Persada kan nggak pakai makan ya. Jadi kalau kita memang pakai makan, makanya 2 kali. Ini Mas Agus yang ini apa namanya dulu nggak tahu, nanti kita akan cari lagi ya, cari apa cara yang lain. Dulu kalau bayarnya nunggak itu kalau pas makan mau ngambil makan langsung sirenenya berbunyi, yang nunggak maksudnya. Tapi karena itu memalukan terus kita hilangkan. Tapi karena kita hilangkan terus pada nunggak semua. Jadi ini kita lagi bersih juga. Nah, gitu. Jadi kemudian makan disediakan jam 7 sampai jam 8 seminggu sampai Senin ya. Refund ini mungkin nanti akan kita ganti. Jadi refund itu biasanya kalau mereka libur semester kita kembalikan uang makannya. Kita nggak makan di sini. Meskipun dengan kalau mau ngambil refund harus pakai setoran hafalan dulu gitu. Itu kayaknya sekarang sudah nggak jalan karena ada malu beberapa. Karena seorang mau ngambil uang gitu ya. Jadi kalau liburan boleh ngambil uangnya tapi harus hafalan dulu sampai jatahnya. Kalau nggak hafal ya harus diikhlaskan uangnya untuk Prisma gitu ya, untuk membangun semua ini. Karena ikhlas harus dilatihkan, harus dicontohkan. Jadi itu bagian dari ikhlas. Kalau nggak digitukan kan nggak mau nyumbang toh. Kita tuh kadang-kadang kan harus di itu dulu. Nah ini yudisium. Jadi kita per 6 bulan memang ada yudisium. Jadi apa mengambil yudisium, melakukan registrasi ya ini. Nah, ini mungkin Mas Agus yang saya bilang mengambil yudisium dan melakukan registrasi. Ini yang registrasi itu sebenarnya yang nanti orang harus bayar uang hunian itu di situ. Nah, ini. Kemudian bagi yang tidak mengambil yudisium, tidak melakukan registrasi berarti mundurkan diri. Nah, ini boleh lanjut percobaan, tidak boleh di Prisma. Nah, ini yudisiumnya dari keaktifan sholat macam-macam. Nah, ini perpindahan kamar. Jadi kita setahun sekali kan ya perpindahannya. Setahun sekali kita pindah kamar kecuali tahun ini. Karena tahun ini tampaknya nggak bisa karena kita ya tadi karena COVID jadi kita malah pengurangan di kamar aja ya kan, yang 3 kita jadi 2.
Dan ini karena dari akademik biasanya kita sudah punya. Jadi ini bulan apa sekarang? Ini bulan Juli. Nah, Juli itu biasanya agenda kita perpindahan kamar. Jadi anak-anak itu harus kita pindah semuanya, teman-temannya itu biar melatih mereka untuk sosial kompetennya. Gitu. Dulu itu juga susah. Saya pertama di sini tuh anak-anak dipindah kamar itu susah sekali. Padahal di dunia kerja kan Anda harus siap kerja dengan tim dengan siapa aja. Orang itu harus mobile. Hari ini saya kerja dengan Mas Muad, besok kerja dengan Mas Agus, besok dengan Silvi. Itu kan harus tahu karakter orang dengan cepat, harus segera menangkap. Oh ini tipenya minderan, oh ini tipenya sombong, oh ini tipenya ini. Kan orang, oh ini tipenya males. Harus segera mengenali karakter itu. Nah anak-anak kita latih sebenarnya untuk bekerja dengan tim itu lewat perpindahan kamar itu. Dan kita sudah jalan sebetulnya. Biasanya nanti kalau sebelum pindah kamar ada perpisahan, ada foto-foto, ada biasalah lebayan anak muda sekarang kan. Makan aja di foto dulu, apalagi perpisahan ya. Nah biasanya kita tempel. Nah biasanya kita punya KKN luar Jawa, ini juga mandek. Jadi biasanya dari Muhammadiyah Palu, ini kita kerjasama dengan FKIP. Jadi kenapa PESMA itu eksisnya diakui di tingkat universitas? Karena kita memfasilitasi untuk kegiatan universitas. Contoh, ketika universitas dan PP. Jadi di PP itu kalau ada kegiatan-kegiatan tingkat PP mau minta ke WMS itu biasanya dilemparnya ke PESMA. Karena PESMA sudah siap orang-orang muda, orang-orang hebat ini. Nanti 24 jam mereka. Kemarin kita sudah 9 kali mengadakan kegiatan PP di sini. Yang terakhir kemarin pesantren se-Indonesia ya. Itu kan 300 orang ya? 200 orang itu biasa, MPI, MPK, beberapa kita. Karena di sini kan ada makannya, yang jelas itu ada makan, ada tempat tidur. Kemudian yang jelas ada ini orang-orang hebat yang di sini. Kalau saya kan tinggal pulang ke rumah, tinggal ngecek. Ya, ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Nanti kalau nggak beres tinggal marah-marah ya. Nggak marah-marah. Puncak kasih sayang seorang guru itu kalau marah. Kalau nggak pernah dimarahi berarti nggak pernah dikasih sayang ya. Ya karena puncaknya itu pembiaran. Apa dia udah biarin? Apa udah kamu masuk ya dibiarin. Nah, jadi puncak kasih sayang itu adalah marah. Karena marah itu bentuk jadi peduli gitu. Kamu kok merokok sih ini marah-marah itu karena berarti dia perhatian. Kamu merokok ya dibiarin, kamu rambut gondrong dibiarin. Jadi itu malah harus jadi puncak kasih sayang itu adalah apa? Marah. Tapi puncak nggak kasih sayang itu adalah pembiaran. Ketika kamu dibolehkan apa aja itu, kamu mau ngomong ya karepku, kerja karepmu, itu sudah pembiaran itu. Jadi kalau Anda dibiarkan aja gitu. Jadi kalau Anda masih diuji tuh Allah masih sayang sama kita ya. Nah, jadi KKN luar Jawa kita biasanya kerjasama dengan FKIP. Jadi FKIP itu kerjasama dengan Muhammadiyah Palu, Muhammadiyah Kendari, Muhammadiyah Jakarta, Bangka Belitung. Itu biasanya bisa sampai 100 ya Pak ya? Ya toh? 100 orang. Itu dalam waktu sama, jadi anak-anak Juli itu pulang. Juli itu juga anak-anak KKN datang. Jadi sebenarnya PESMA itu nggak pernah berhenti. Jadi ketika Juni habis UAS itu kan pada pulang tuh. Orang-orang pulang, KKN itu datang. Kita ngasih program macam-macam, ya ada outbound-nya. Makanya kalau saya selalu bilang sama anak-anak itu harus multi talent. Bisa ngaji tapi juga bisa outbound. Gitu. Kamu boleh tafid tapi ya mendaki gunung gitu. Jadi milenialnya itu ada. Jangan kok terlalu soleh terus itu susah gitu. Maksudnya jadi kamu tafid tapi juga mendaki gunung gitu. Kamu tafid tapi juga outbound. Maksudnya harus ini. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas itu definisi saya itu adalah orang yang punya banyak skill. Jadi mencontohkan diri saya tuh bisa ngaji qiraah lah kita ngomong. Saya tuh punya qiraah ya jadi andalan. Itu saya belajar ketika SD. Itu ketika di Australia, saya pernah di Australia diminta suruh ngaji, pernah di pernikahan siapa, jadi sampai sekarang. Tapi saya juga jadi imam sholat, siap. Tapi saya sekali-kali juga saya nari poco-poco ya siap. Gitu. Jadi multi talent gitu, Surabaya itu bisa gitu. Orang kok nggak bisa apa-apa gitu. Jadi jangan hanya satu skill. Jadi definisi khairun nas anfa'uhum linnas saya harus punya. Makanya kita sekarang di sini punya kegiatan sosial life skill. Jadi life skill itu memang ini tambahan program tahun ini, sudah 2 tahun ya. Jadi yang laki-laki itu ada bekam, ada potong rambut. Ini yang diusulkan bengkel sama media. Kalau yang perempuan itu MUA. Jadi kita kerjasama dengan Wardah. Wardah kita datangkan, anak-anak kan seneng. Bagaimana menghias ini dan sebagainya. Kita kerjasama dengan Wardah. Kemudian Wardah kita jualan di sini PBC
kan bisa jualan di sini gitu. Jadi kemudian menjahit ya, rajut, masak kita kemarin lomba mengenal bumbu. Sebelum masak itu kenal bumbunya dulu. Masak bumbu ada kenal gitu. Jadi saya nggak yakin anak-anak ini bisa membedakan antara merica dengan ketumbar. Nah, jadi kemarin kita ada lomba yang menang laki-laki ya kemarin. Ya kan? Memang laki-laki tuh potong rambut yang hebat itu kan laki-laki, ya nggak? Jadi memang laki-laki tuh hebat. Jadi KKN luar Jawa kita biasanya bulan Juli. Kemudian pendataan Serpas yang rusak-rusak. Karena kan Agustus itu Juli kita mendata, Agustus diperbaiki, September anak baru. Jadi biasanya 1 September itu kan anak baru masuk. Gitu. Jadi ini kan enggak. Jadi ini Agustus KKN luar Jawa masa perbaikan Serpas gitu. Jadi kita punya data-data ini. September nanti ada maba, DAD, daurah Quran, milad misma. Ini Oktober ada Patrol Kemstab, screening ISO pusat, blog konsulat, screening untuk para pengurus. November checking Serpas, maba, spray. Jadi anak-anak kita kasih spray. Gitu. Itu juga masukan bagi kita. 30 kita jual 35. Nah, itu kan setiap tahun ada uang masuk. Jadi itu cara kita bagaimana bisnisnya harus survive gitu. Kalau nggak gitu kita nggak bisa beli seragam. Kita nggak beli seragam terus ya. Ada berapa seragam itu? Nah, itu bisa dihitung nanti berapa tahun kamu di sini itu dari seragam gitu ya. Jadi berapa tahun Mbak Sri di sini dilihat ada berapa seragam yang kamu miliki. Berarti ini kuliah baru 1 ya? Oh baru ada 2. Mas Mat baru 1. Nah, jadi dari seragam boleh ketahuan. Oh seragamku 5 berarti udah 5 tahun. Udah Desember ada pergantian. Jadi kita punya kalender kegiatan. Kita anak-anak masuk sini itu ini per tahunnya per bulan itu 700.000. Awal masuk 3.700.000. Ini untuk uang bulanan setahun, uang bulanan, jaminan, wisuda, spray, buku, tas, laundry, pembinaan. Uang huniannya setahun 1 juta berapa? 700 ya. 1 juta. Nah sekarang 1 bulan ya. Ini strategi untuk maju udah terakhir ya. Ada SOP yang jelas, jalan komunikasi dengan orang tua, pertemuan rutin, ini setor keuangan, ya, amal usaha, buku santri, ya ini. Ini SOP yang kita punya SOP banyak ini. Nah, ini juga sudah sama santri. Baik, saya kira ini banyak, jadi kita ini dari semua departemen kita punya ya. Dari luar negeri ini. Nah, kalau yang ini kita COVID kemarin kita juga lagi bikin untuk yang new normal. Nah, ini protokol new normal. Jadi kita sudah jadi yang terdekat ini kemarin kita lockdown. Di lockdown juga kita kemarin Maret kita lockdown semua. Tapi mulai Juni kita sudah new normal. Jadi kita anak-anak yang datang kita sudah bagi 4 gelombang. Kemarin sudah kita tawarkan kamu boleh milih mau datang tanggal berapa. Kemudian begitu datang kita langsung karantina di gedung hijau, di green building. Jadi gedung hijau itu kita punya cukup 200 orang ya. Itu semuanya nanti di sana 2 minggu. Di sana akan ada pengurusnya, makan dan sebagainya diurusi di sana. Kemudian mereka nggak boleh kamar-kamar yang lain, mereka di sana. Nanti kalau udah 2 minggu, maka baru kemudian kita masukkan ke kamarnya masing-masing. Itu. Jadi untuk new normal kita sudah menyiapkan khusus 1 gedung untuk karantina untuk isolasi. Yang mereka tidak boleh ke tempatnya sini. Nah ini aturannya. Jadi sudah kita bagi ada beberapa kloter sampai 4 kloter. Kemudian ada kegiatannya, jadi alur kedatangannya, ini kegiatannya. Ya, jadi ini ya, dilarang berkerumun, proses karantina, mengikuti pemeriksaan suhu tubuh rutin. Jadi kita sampai kita beli alat-alat kesehatan tuh akhirnya infrared ya. Kita beli infrared, kita beli tensi gitu. Jadi saya sangat takut karena kita di sini nggak punya kesehatan. Tapi ke depan mungkin nanti kita agendakan harus punya kerjasama dengan kedokteran sama MMC. Kita memang harus punya yang saya gagas itu kita punya tim kesehatan dan tim konseling. Karena anak-anak kepala 2 mau skripsi itu kan banyak masalah. Entah masalah mau pengen nikah tapi belum mampu, atau mungkin masalah belum lulus, teman-temannya udah lulus. Nah, itu kan ini, maka kemarin kita berpikir memang harus ada konsultan, ada konseling. Cuma konselingnya harus ada yang bahasa Inggris karena di sana ada luar negeri.
Saya kira itu sih ini cuma share aja, tapi kalau WAD kan sudah bagus ya. Terutama IT-nya tuh kita sering lihat di YouTube-nya loh. Ini kok YouTube Instagram. Ini kan orang-orang muda. Kalau saya tuh bikin status cuma 2 kali. Pertama ketika latihan, kedua ketika anak saya wisuda. Gitu. Jadi habis itu nggak pernah lagi. Karena saya habis dapat status itu tuh bingung loh, kan banyak semua. Kan capek sekali ya balik sini semua. Udah nggak mau lagi bikin status gitu. Jadi saya orang kuno ya, jadi apa namanya? Iya, hidup tanpa status itu. Jangan lupa. Karena saya bilang jadi status itu gunanya gak apa ya gitu. Jadi tapi saya ketemu orang-orang muda ini, jadi yang hebat sebetulnya staff-staff saya gitu ya. Jadi staff-staff saya itu siap untuk diajak kerja 27 jam ya, lebih 24 jam. Dan selalu kita ajarkan mereka harus bagi waktu bagi ini gitu. Saya kira itu sih. Jadi kita sih di sini lebih kekeluargaan yang kita bangun gitu. Termasuk Covid ini ya. Kemudian ibu kantin kita kurangi jamnya, ya kita harus mengencangkan. Terus terang kita lagi mengencangkan. Kalau Bapak Ibu tahu, kita tuh cuma menarik 75.000 per bulan. Dari 700 dari 75. Jadi kita banting harga. Apa Mas Agus? Apa Mas Mat? Kita banting harga. Harusnya kita menarik 300, tapi kan nanti ada protes. Udah pada protes ke kampus nggak ditangani, ke sini juga mahal, udahlah. Jadi kata yaudah kita bersedekah lagi. Jadi akhirnya Besma kita tarik 75 itu untuk biaya biaya apa Mbak? Biaya kebersihan. Padahal kita tetap ngajar online, karena kan per seminggu 2 kali kita tetap ngisi konten-konten, kita kirimkan konten-konten. Oke, itu sih kalau WAD itu yang saya salut, IT-nya bagus ya, web-webnya bagus. Nah kita masih belum bagus, masih nggak tahu, kadang-kadang gini, kayaknya kok kita udah kerja terus, tapi kok kayaknya begini-begini aja gitu. Terus keuangan kita juga lagi benahi semuanya. Saya kira itu sih untuk yang dari Besma. Yang jelas kalau di sini sih sebetulnya lebih pada untuk latihan aja, untuk latihan memberi, latihan bekerja, latihan ini, dan kita latihkan anak-anak itu untuk kalau yang sampai di Besma sampai semester akhir sampai 8 itu berarti orang-orang hebat memang. Tapi kalau yang nggak betah biasanya ya setahun 2 tahun, nggak sampai berapa bulan udah keluar. Tapi ya so far sih biasanya mereka masih banyak yang betah ya. Makanya kita pakai akhir sana itu terjadi, saya adakan pertama kali itu 2017, ya kan? Angkatan 7 2017. Karena waktu itu terjadi gini, ketika saya masuk awal itu kan pada keluar, nyari orang baru susah. Tapi ketika saya masuk kita benahi dan semakin bagus, ini bagus. Kemudian anak lama udah betah nih, nggak pada mau keluar. Nah kalau anak lama nggak keluar kan gimana, anak baru mau masuk kan gitu. Jadi gimana? Waktu itu pernah kuotanya cuma 30 loh. Gimana nih kalau cuma 30? Maka jalan satu-satunya harus ada akun sana, memaksa orang itu harus keluar, harus dikeluarkan gitu. Jadi kalau gitu kan kita jadi tahu. Jadi kita biasanya kuota kita setahun itu ya 250 ya standar ya. Putri 150, putra nggak ada 100 ya. Nah yang susah itu memang putra. Memang cari orang laki-laki soleh itu memang susah. Lebih mudah cari wanita solehah. Cari laki-laki soleh memang susah. Karena memang yang masuk laki-laki sampai kan susah. Karena laki-laki kan sebenarnya memang pengen bebas, pengen ini. Jadi makanya kalau di laki-laki mau di Besma tuh luar biasa. Mau di Persada tuh. Jadi kalau laki-laki mau di Persada tuh udah luar biasa. Betul-betul seolah udah jaminan lah gitu. Kamu cari di Persada aja. Kalau kayak di Besma. Ya stoknya masih. Saya kira itu sih, mungkin saya nggak tahu ya apakah ada sesuatu yang baru atau tidak, tapi yang jelas kita di sini cuma give gitu aja. Jadi tadi harus dicontohkan, dilatihkan, dan membangun berkomunikasi dengan semua gitu aja intinya. Kalau saya selalu bilang ke anak-anak tuh gini, pokoknya niatnya dakwah aja udah. Niat dakwah dan amal jariah. Siapa tahu anak-anak yang kita bangun yang bandel-bandel itu adalah calon-calon orang penting di negara ini. Itu aja. Karena kalau nggak dibungkus dengan niat dakwah tuh di Besma jadi berat. Kayak Juli ini lagi skripsi, kadang saya kasih tugas apa. Ini lagi tesis, saya kasih tugas apa. Pak Mujajin lagi ini gitu. Mas Agus ya, Mas Muat itu harusnya sudah pulang ini.
nggak pulang gitu ya. Pulang-pulang. Ya. Mbak Tia ini S2 ya sudah. Jadi kadang-kadang anak-anak di sini selalu katakan, ya kamu lebih baik capek karena kerja atau kamu capek karena tidur, kan gitu aja. Dan saya mencontohi, ya, saya mencontohi diri saya sendiri. Jadi saya dosen S1 tapi saya di Bisma, saya masih di Pasca, saya masih di PP Muhammadiyah, saya di MPK, tapi saya juga didik di PP asisten sama Budi Jaya ya, di asistensi nggak? Asisten di asisten saya. Jadi saya ngajari anak-anak juga bahwa saya juga sama gitu. Jadi karena hidup itu kan multi status. Mas Budi itu suami, tapi juga anak, tapi juga bapak, tapi juga apa kan semua ini. Banyak apa? Posisi anak. Terus punya adik enggak? Yeah. Punya adik berarti statusnya kakak gitu. Sudah punya ponakan? Berarti tante. Jadi orang tuh nggak mungkin dengan satu status gitu. Nah, jadi kalau kamu kuliah cuma kuliah aja, itu yang saya ajarkan ke anak-anak. Jadi harus melakukan banyak hal gitu. Anak muda kok cuma nggak punya. Kalau kita banyak bergerak kan punya banyak yang diceritakan gitu. Tapi kalau nggak pernah, makanya kata Jack Ma kan itu 20-30 itu masa untuk berbuat salah, masa trial, masa melakukan hal-hal gila. Sehingga ketika sudah tua itu, aku dulu hebat ya, saya kok berani naik motor dari Solo ke Jogja jam 2 malam sendirian, hebat ya saya gitu. Jadi itu pernah pada waktu itu terpaksa gitu, tapi kan ketika sekarang mengenang itu hebat ya, aku jam 2 malam berani ke Jogja naik motor sendirian gitu ya, ketemu orang itu 1-2 masih jam 2 malam gitu. Sampai Jogja itu subuh gitu, kemudian nanti masih naik motor lagi ke Magelang gitu. Pernah juga dari Rembang, ada yang dikenang gitu loh, tapi kalau orang nggak pernah ngapa-ngapain, terus ngapain itu, nggak ada yang ceritakan gitu ya. Jadi makanya ini yang anak muda, ini masih muda semua toh, saya kepala 5 ya, jadi ini umurnya belum ada yang separuh saya mungkin ya. Kalau yang umur 20 kan separuh ya, saya di 53, kalau 53 masih, jadi sudah separuh abad ya. Jadi Anda harus banyak berikan gitu aja, banyak melakukan banyak hal. Saya kira itu mudah-mudahan sih sebenarnya malu saya, WAD itu sudah bagus, Persada juga sudah bagus ya. Kita masih juga, tapi ini sebetulnya balasan, kita pernah kesana soalnya ya. Jadi ini sudah sah sekarang. Sudah satu-satu. Tapi saya dulu bilang IT ya Mas, ini masalah namanya. Dulu pengen datengin gitu, tapi belum ke ini. Belum sah. Oh, kita dulu pengen datengin sampai sekarang sampai belum sempat gitu. Dimaafkan ya Mas. Sudah punya niat. Dulu sampai ini pengen datengin karena saya kagum dengan Persada kan bagus ininya. Milenialnya, kemasannya di itu kita masih kalah gitu. Saya kira itu mungkin kayaknya nggak ada pertanyaan. Karena sudah ini kan sama Persadanya nggak? Persada setahun ya? Setahun ya. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan menginspirasi. Beberapa ini sering ketemu ya, sudah ketemu sebulan lagi gitu. Kayaknya kalau di asrama sering ketemu banget. Kalau di asrama itu sering ketemu banget ya gitu. Tapi intinya ya memberikan lebih, you do more, you get more. Kalau saya itu aja sih, berikan lebih dapat lebih, itu aja. Dan Persada maupun Wisma sama, tempat kita berdakwah, tempat kita amal jariah gitu aja. Saya kira itu, mohon maaf, terima kasih. Mungkin kita foto bersama nanti di luar. Kalau mau keliling, boleh keliling. Kemudian nanti ada, kita kasih souvenir apa ya? Souvenir apa kita? Nanti dibawa masing-masing aja gitu. Saya kira demikian. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Anak pantas-pantasnya gitu, biar pura-puranya kayak agak serius gitu ya. Agak-agak serius gitu, biar agak ada tanya jawab. Atau mau ada inisiasi besanan antara Persada dan Wisma? Belum pernah ya? Belum. Nah, kita inisiasi. Stok saya banyak dari Pak Muzazin ya. Baik, ada? Kalau nggak ada, mungkin kita tutup bersama dan selamat jalan sampai sampai di rumah.
mudah-mudahan selamat sampai di Jogja. Sampaikan salam kami untuk Pak Mudir. Meskipun tadi kita nggak sempat ngobrol karena kemudian saya sebentar tadi langsung ada rapat lagi gitu, sehingga nggak sempat ke sini, nggak sempat ketemu juga. Lagi terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas semuanya, dan mohon maaf apabila kami di dalam menerima teman-teman mungkin kurang maksimal, ada kesalahan kekhilafan. Dengan segala kerendahan hati mohon dimaafkan. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di PESMA Kiai Haji Mas Mansur di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo. Saya sedang bersama Ibu Muammarah, Bu Aam, Ibu Aam. Ada yang ingin kami sampaikan, ingin tanyakan terkait dengan pembelajaran santri yang tinggal di asrama ini selama COVID ini seperti apa? Oke. Selama COVID kita yang masih mukim di sini 30 orang. Oh, berarti fokus yang ada di sini? Enggak. Jadi yang di sini kita ada jadwal untuk jadi imam, jadwal adzan, jadwal qomat. Jadi hikmahnya anak-anak yang tidak berani imam jadi berani imam karena kan cuma sedikit, cuma 30 orang. Awalnya berapa, Bu? Total kita sekitar 560. Berarti sisanya itu kita memberikan pembelajarannya lewat online. Jadi seminggu 2 kali, Senin sama Kamis, kita mengirim konten-konten ke anak-anak. Gitu. Bisa berupa video, bisa berupa hanya share hadis atau apa. Ya, maka untuk UAS juga kita tetap jalan. Ujian akhir tetap ada dengan cara online juga. Ya, tapi kalau yang di sini itu mereka tetap sholat jamaahnya jaga jarak ya, tetap pakai protokol kesehatan tetap kita lakukan. Itu putra-putri digabung atau dipisah, Ibu? Kebetulan karena yang banyak itu putri cuma tinggal pengurus 6 orang saja. Santri cuma 1 orang dari Papua karena nggak bisa pulang. Jadi kita fokus untuk yang putra. Kalau yang putri pas kemarin puasa ya jadi 1. Tapi kalau ini mandiri, sendiri-sendiri. Kalau normal dipisah ya, Bu ya? Memang dipisah. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ibu Aam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.